Berlatar di sebuah asrama kampus, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada sekumpulan mahasiswa-siswi yang sedang asik berpesta. Kita perkenalkan terlebih dahulu dari mereka semua. Yang ini bernama Ellery, sang adik bernama Wes, yang ini bernama Boo, ini Kylie, si Malik dan pacarnya yang bernama Shailene. Untuk memeriahkan acara, mereka pun mulai melakukan permainan, di mana Boo menantang Kylie melakukan permainan lempar bola. Jika bola itu masuk ke dalam gelas, maka si lawan harus meminum ciu yang sudah disiapkan. Oh, boys flick, girls. Okay, Dikarenakan bola yang dilempar terus-terusan masuk, lantas si Kylie pun harus meminum ciu seperti yang sudah disepakati. Mungkin karena terlalu berlebihan meminumnya, malah membuat Kylie pengen pipis. Maka dari itu, Boo menyuruh pada Kylie ke lantai atas, sebab di kamarnya ada toilet yang bisa Kylie gunakan. Namun setelah beberapa saat berlalu, Ellery sebagai teman mulai khawatir karena Kylie sampai sekarang belum juga kembali. Lantas ia pun mencoba naik ke atas untuk mengecek ke kamar Boo. Tetapi di saat mau masuk, Ellery malah dihadang oleh seorang pria bernama Dylan. Di sini Ellery terus memaksa ingin masuk dan saat pintu itu dibuka, dirinya dibuat terkejut melihat Kylie sudah terbaring di ranjang akibat abo. Tak hanya itu, Ellery juga melihat sang adik yaitu Wes yang juga ikut-ikutan mabuk dalam satu kamar bersama Kylie. Lantas Ellery pun langsung membawa Kylie pulang ke asrama wanita. Karena jika dibiarkan di tempat ini, takutnya si Kylie malah dipakai oleh beberapa pria, apalagi dengan kondisinya yang tidak sadarkan diri. Don't know why you got her so fucked up. Oh, she's fine. No, she's not. I'm gonna walk. Ready? What? I got it. Yeah, I got you. Thanks for coming. Singkat cerita, pada keesokannya Shailene memberi kabar dan dugaan Ellery pun benar. Jadi waktu semalam saat Kylie mabok, dirinya mendapatkan tindakan pelecehan. Tapi sampai sekarang belum tahu siapa pelakunya. Lantas Ellery pun langsung mendatangi asrama cowok untuk bertemu adiknya yaitu si Wes. Sesampainya di sana, ia menanyakan apakah kau telah melakukan sesuatu kepada Kylie semalam. Wes menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu karena malam itu ia juga tidak sadar akibat abo. Setelah cukup mengobrol, Wes langsung pergi meninggalkan kakaknya karena hari ini beliau ada urusan di kampus yaitu latihan berenang. Seriously? It's in bed by 2:30. No, you were in Bo's room and you were. You know, I have somewhere to fucking be, okay? Okay. Karena tidak mendapatkan jawaban sedikit pun, Ellery pun kembali ke asramanya dan di sana ia mengobrol bersama Kylie dan Shailene. Kylie awalnya ingin melaporkan kejadian ini ke pihak Isilop alias polisi. Namun ia juga bingung mau melaporkan bagaimana karena dirinya saja tidak tahu siapa pelakunya. Ditambah tidak ada bukti sama sekali. Kylie juga takut jika berita ini sampai ke orang tuanya, terutama sang ayah. Karena tidak ada pilihan lain, Kylie terpaksa harus kembali pulang ke rumah orang tuanya demi menenangkan pikirannya dan aibnya di kampus. Kemudian ketika Ellery sedang bebersih kamar, dirinya menemukan celana yang sempat dipakai Kylie saat di pesta. Nah, dengan celana itu, Ellery akan mencari tahu apakah ada petunjuk sesuatu seperti cai peju alias sperma dari Wes. Karena saat malam itu, Wes berada di dalam satu kamar dengan Kylie. Jika benar ada, si Wes lah yang melakukan pelecehan pada Kylie. Lantas Ellery pun langsung memeriksanya di laboratorium kampus. Sedangkan di sisi lain terlihat Wes sedang sibuk latihan ngojai alias berenang. Diketahui si Wes ini merupakan atlet renang kebanggaan kampus. Namun pada hari itu performa Wes malah menurun karena dirinya merasa lelah akibat pesta dan mabuk semalam. Hal itu juga membuat pelatih Wes marah besar karena Wes lah satu-satunya atlet yang bisa diandalkan dan berpotensi besar mengharumkan nama kampus. Di sini Wes menjelaskan ke si pelatih bahwa hari ini aku sangat kelelahan dan merasa tidak bersemangat dan aku berjanji aku akan siap untuk minggu depan latihannya. Lantas Wes memutuskan untuk beristirahat dan kembali ke asramanya. Sementara Kylie yang sedang berada di kelas, dirinya masih trauma hingga membuat pikirannya terganggu tentang kejadian semalam. Dan hal tersebut malah membuat Kylie tidak bisa fokus saat pelajaran berlangsung. Ya, terpaksa dirinya pun harus keluar dari kelas. Kembali ke Wes yang baru saja sampai di asrama, terlihat di sana sudah ada teman Wes yang mengajaknya pergi.
tentu saja Wes menolak ajakan itu karena dirinya ingin beristirahat dan harus fokus untuk kejuaraan renang yang akan dihadapinya nanti. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi. Kemudian di saat Wes selesai ibak sambil berjalan ke lantai bawah, ia melihat sebuah sofa ngaguling yang menghalangi jalan. Dan saat akan memperbaikinya, muncul sosok pria bertopeng dari arah tangga. Di sini Wes masih biasa saja karena ia mengira bahwa pria tersebut adalah temannya. Kemudian saat Wes berniat mengangkat sofa, tiba-tiba pria bertopeng itu melemparkan palu tepat mengenai tonggong si Wes. Dan sosok bertopeng ini langsung membunuh Wes dengan sangat sadis. Sepulang bermain, Bo dan Dylan kebingungan karena pintu asrama mereka terkunci. Tak hanya pintu, semua jendela asrama juga terkunci. Dan tidak biasanya seperti ini. Lantas mereka pun mencoba mendobrak salah satu pintu hingga akhirnya mereka berhasil masuk. Kemudian mereka berdua pun mulai berkeliling dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang mereka ketahui di asrama ini hanya ada Wes sendirian. Nah, dari penelusuran itu mereka menemukan bercak darah dan paku yang tembus keluar pintu. Untuk berjaga-jaga, Bo langsung mengambil pisau dan kembali menelusuri asrama. Setelah ditelusuri, betapa terkejutnya mereka melihat Wes sudah tewas mengenaskan dengan kondisi jasad yang dipaku. Bo yang panik dan takut segera menghubungi pihak kepolisian untuk menangani temuannya. Sementara di sisi lain, Ellery yang berada di laboratorium dan sedang memeriksa celana Kylie, dirinya melihat dari jendela ada beberapa polisi yang datang. Tak berselang lama, kemudian saat Ellery mau keluar dari lab, datanglah dua anggota polisi yang menemui Ellery. Dan salah satu polisi yang bernama Rico memberitahu bahwa adikmu ditemukan sudah tewas di asramanya. Awalnya Ellery tidak percaya dengan berita itu karena barusan Wes sempat mengirimnya pesan. Lantas, itu siapa bang yang mengirim pesan? Tentunya pesan itu dari si pelaku yang mengambil HP milik Wes. Untuk memastikan, Ellery mencoba menghubungi Wes, namun tidak ada jawaban sama sekali. Maka dari itu, Rico mengajak Ellery ikut bersamanya ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. I'm sorry, Miss Scott. Wait, what? I don't want to come with you. I want to talk to my brother. Dari kejadian tersebut, pihak kampus merasa berduka atas kematian Wes, terlebih kepada sang rektor yang bernama Bruce, sebab beliau salah satu mahasiswa berprestasi. Apalagi Wes akan mewakili nama kampus dalam ajang perlombaan berenang. Sebagai seorang kakak, Ellery juga sangat sedih atas kematian dari sang adik tercinta. Maka dari itu, Rico berusaha menenangkan Ellery saat berada di kantor polisi. Tak lama datang seorang detektif bernama Sandra. Beliau pun mulai memintai keterangan kepada Bo karena dirinya lah yang pertama kali menemukan jasad Wes. That's my. You can wait here. There's a little more privacy. What was... If this... Saat dimintai keterangan, Bo menjelaskan bahwa ia dan Dylan baru saja tiba di asrama. Namun saat akan masuk, semua pintu dan jendela sudah terkunci dan tidak seperti biasanya. Hal itulah membuat Bo kebingungan dan berpikir mungkin ada orang lain di dalam asrama selain Wes. Setelah interogasi selesai, lantas mereka semua pun dipersilahkan pulang ke asramanya masing-masing. Kemudian pada keesokan harinya, Ellery kembali didatangi oleh Rico yang memintanya datang ke kantor sore nanti karena detektif Sandra ingin memintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi Ellery menolak karena dirinya masih sangat sedih dan merasa belum siap untuk ditanya-tanya. Rico juga mengerti apa yang Ellery rasakan. Maka dari itu, ia memberikan waktu beberapa hari ke depan dan Rico akan menghubungi Ellery kembali. I totally understand. Yeah. Tak lama setelah Rico pergi, pihak kampus menghubungi Ellery dan menyuruhnya datang ke kampus sore nanti karena ada yang ingin ditanyakan oleh rektor, yaitu Bruce.
Dengan terpaksa walaupun keadaan yang masih sedih, Ellery harus datang ke kampus. Dan sebagai teman yang baik hati, Kylie dan Shailene akan mengantarnya sore nanti. Sementara itu, di kantor polisi, detektif Sandra sedang menginterogasi Dylan, di mana Sandra menanyakan apa saja yang terjadi saat acara pesta malam itu. Dylan pun menjelaskan bahwa pada malam itu, Bo dan Wes membawa wanita ke kamar, yaitu Kylie, dalam keadaan abok. Namun soal apa yang mereka lakukan terhadap Kylie, Dylan tidak tahu sama sekali, karena saat kejadian dirinya hanya di luar dan pintu kamar juga tertutup rapat. Tak berselang lama, datanglah si Rico yang membawa hasil pencariannya. Kemudian ia memberitahu dalam 1 tahun terakhir, Wes pernah dilaporkan atas kasus pelecehan. Namun kasus tersebut tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan bukti yang jelas atas tuduhan tersebut. Bahkan pihak kampus menyebut laporan itu dibuat oleh orang yang hanya ingin menjelekkan namanya saja. And dig into these for me, will you? The crime scene by this evening. Forensics. Dr. Van Horn. Detective. Any friends? Nothing yet. Sementara Dylan yang sudah berada di lingkungan kampus terlihat dirinya sedang modal, namun tiba-tiba pria bertopeng itu muncul dari atas bilik toilet. Tanpa banyak omon-omon, sosok bertopeng itu langsung membunuh Dylan dengan membabi buta. Merasa keadaan semakin runyem, lantas pihak kampus menyuruh kepada Bo dan teman-teman asramanya pindah ke asrama yang lebih dekat karena khawatir dan takut jika ada korban jiwa lagi. Kemudian Bo pun mulai menyiapkan barang-barangnya untuk pindah ke asrama lain. Sesampainya di sana, terlihat asrama itu cukup bagus daripada sebelumnya. Setelah itu, saat malam harinya ketika Bo sedang ganti celana dan berjalan keluar, tiba-tiba dari arah belakang muncul sosok bertopeng itu. Namun Bo tidak sadar jika sosok itu berjalan masuk ke kamarnya. Kemudian di saat Bo masuk kembali ke dalam kamarnya, sosok bertopeng itu mulai keluar dari persembunyian. Yang kala itu si Bo sedang asik menggesek-gesek kanjutnya alias comlai. Dan di saat Bo sedang mengeluarkan cairan putihnya, sosok bertopeng itu langsung menyerang Bo hingga tewas. Sementara di sisi lain terlihat Ellery, Kylie, dan Shailene berangkat menuju kampus. Dan sesampainya di sana, Bruce ingin mengobrol berdua dengan Ellery. Maka dari itu, Shailene dan Kylie akan menunggu di tempat lain. Pada sesi obrolan itu, ternyata Bruce menanyakan apa yang dilakukan kamu saat di laboratorium kampus. Lantas Ellery menjawab bahwa aku hanya ingin mencari tahu apakah Wes adikku yang melakukan pelecehan terhadap Kylie. Di sini Bruce sangat kecewa pada Ellery karena ia telah menggunakan fasilitas dan keuangan secara tidak sah atau tanpa izin terlebih dahulu. Meskipun niat Ellery baik, namun ia juga tetap salah, apalagi tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan laboratorium. This university takes these type of allegations very seriously. Conducted the sequence. I knew. Could be a lot of damage done if these allegations. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba muncul seorang pria botak bernama Tyler, di mana ia memberitahu bahwa dirinya tidak bisa keluar sebab semua pintu sudah terkunci. Lantas Bruce pun segera mengecek semua pintu yang ada, dan benar semua sudah dalam keadaan terkunci. Kemudian Bruce mencoba menghubungi petugas kampus, namun ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Dan tiba-tiba dari arah belakang, sosok bertopeng itu muncul dan langsung menyerang Bruce. Sementara Tyler yang berniat kabur, dirinya malah kejedot tembok hingga membuatnya pingsan. Dalam pertarungan itu, Bruce sempat memberikan perlawanan. Namun sayang, sosok bertopeng itu berhasil membunuh Bruce.
Sementara Ellery dan Kylie yang tak sengaja melihat pembunuhan tersebut, mereka berdua pun langsung berusaha kabur dan bersembunyi. Namun sayang semua pintu sudah terkunci, tapi beruntung terdapat satu pintu yang terbuka. Lantas mereka pun segera masuk ke sana. Di dalam ruangan itu mereka melihat Shailene berada di luar sambil ketakutan. Secara perlahan-lahan Ellery pun berniat menghampirinya. Namun tak berselang lama, sosok bertopeng itu mematikan seluruh listrik sehingga membuat area kampus menjadi poek. Namun di saat Ellery sudah dekat, si Shailene malah kabur untuk mencari sinyal. Ia juga mencoba membangunkan Tyler yang belum sadarkan diri. Di sini Shailene sempat berhasil menghubungi kepolisian, namun sayang sinyalnya kembali hilang. Saking takutnya, Shailene pun berusaha bersembunyi di balik semak-semak karena ia melihat sosok bertopeng itu mulai datang ke tempatnya. Kemudian sosok itu pun langsung mengikat Tyler agar dirinya tidak kabur. Sialnya, di saat Shailene sedang bersembunyi, notifikasi HP miliknya malah berbunyi hingga membuat psikopat itu mengetahui keberadaan Shailene. Dengan cepat ia pun segera kabur dari sana. Sempat tertangkap oleh psikopat itu, namun beruntung Shailene berhasil lolos dan langsung masuk ke ruangan gudang. Kemudian Shailene pun bersembunyi di balik kardus-kardus barang. Alhamdulillahnya psikopat itu tidak berhasil menemukan keberadaan Shailene. Setelah psikopat itu pergi, Shailene pun segera keluar dan pergi ke kantor polisi. Kembali ke Ellery dan Kylie, di mana psikopat bertopeng itu sudah kembali ke tempat mereka. Lantas Ellery pun mulai mengambil tongkat untuk berjaga-jaga. Nah, di saat psikopat itu masuk, Ellery pun langsung menghajarnya dan segera kabur dari sana. Namun percuma saja ia berlari, psikopat itu tetap berhasil menangkap Ellery. Beruntung Kylie muncul di waktu yang tepat sehingga Ellery bisa mengambil pisau dan menusuk tubuhnya beberapa kali. Setelah merasa kesakitan dan mulai melemah, psikopat itu pun mulai membuka topengnya. Dan ternyata itu adalah si Rico. Sontak saja Ellery dan Kylie sangat terkejut setelah melihat siapa orang di balik topeng psikopat itu. Dan kenapa si Rico tega melakukan kejahatan ini? Karena sebenarnya Rico adalah ayah dari Kylie. Maksud dan tujuan ia melakukan ini adalah hanya ingin membalaskan dendamnya atas pelecehan yang menimpa sang anak. Padahal belum jelas juga apakah benar terjadi pelecehan dan siapa yang melakukannya. Makanya Rico hanya menghabisi para pria dan bukan wanita. Couldn't find his little name. Where's my dad? Tak berselang lama, akhirnya pihak kepolisian datang. Mereka pun langsung mengamankan Ellery dan Kylie. Parahnya, pihak kepolisian malah menuduh mereka berdua pelaku atas pembunuhan beberapa orang di kampus. Karena saat itu mereka berdua tidak langsung memberitahu bahwa Rico lah pelakunya. Sebab si Rico juga ikut tewas setelah ditusuk pisau oleh Ellery. Tapi kenapa si Rico juga membunuh Bruce yang padahal bukan dialah pelakunya? Karena menurut Rico, si Bruce ini berusaha menyembunyikan aib kampusnya. Kemudian setelah beberapa hari berlalu dan sudah dilakukan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian menyatakan Ellery dan Kylie tidak bersalah sebab tidak ditemukannya bukti sedikit pun. Dan film pun anggusan. Pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah seorang ayah akan selalu berjalan di sampingmu, menggenggam erat tanganmu, menghapus kesedihanmu, dan siap menjadi tempat kau melampiaskan kemarahanmu. Tapi caranya jangan membunuh juga lah. Yowes, mungkin segitu Info di Pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kedalaman Palung Mariana mengucapkan hatur nuhun dan tak luput. Saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.